Shalom, Rise Generation. Merry Christmas buat kita semua. Kita bersyukur kalau tahun ini, walaupun masih di dalam keadaan terbatas, kita bisa menikmati dan bisa merayakan Natal, walaupun masih di rumah kita masing-masing. Tetapi kita masih bersyukur karena Tuhan Yesus boleh menolong kita untuk kita menikmati sukacita Natal itu. Dan mari, teman-teman, kita mau sama-sama memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita minta pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita tenang di hadapan Tuhan dan mari kita minta penyertaan Tuhan pimpinan di dalam ibadah pada hari ini. Ibadah pada hari ini dimulai atas dasar pengakuan bahwa pertolongan ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turun atas kita semua kasih, anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus. Boleh memimpin, menyertai, dan mengizinkan kita masuk di dalam ibadahnya. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita mengambil waktu teduh untuk kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadahnya. Shalom Restoration, Tuhan kita telah lahir ke dunia, kita harus berpegang teguh pada janjinya dan mengimaninya. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan, jadikannya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya,
2021, teman-teman tak perlu risau karena kita punya Tuhan yang peduli pada anak-anaknya. Bapa yang baik yang tak pernah kita ragukan dan tak perlu khawatir. Dia selalu menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Percayalah pada Tuhan dan hari esok akan kita jalan tanpa keraguan. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Esok aku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Sekali lagi Shalom, Arise Generation. Kita hari ini bersyukur di minggu terakhir. Teman-teman gak kerasa ya, minggu terakhir di tahun 2021. Kita sudah melewati ya hari-hari di tahun 2021 yang nampaknya sulit, tetapi kita bisa ada sampai saat ini itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini tema khotbah yang ingin saya sampaikan, yang akan kita sama-sama pelajari adalah Grace to the Race ya. Gimana kita melihat bahwa selalu ada anugerah di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di penghujung tahun 2021, di minggu terakhir ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Engkau yang hebat Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun tantangan demi tantangan itu selalu ada, bahkan berat,
yang kami alami di tahun 2021, tetapi kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami, tangan Tuhan yang ajaib selalu menopang kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami boleh belajar, mau belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan berkati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan berikan fokus, konsentrasi ketika kami boleh belajar, merenungkan kebenaran firman Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Arise Generation. Hari ini sekali lagi kita akan membahas tentang grace to the race. Di dalam kehidupan kita, teman-teman, seringkali kehidupan ini digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin kelihatannya perjalanan yang cukup berat, banyak rintangan, kadang ada lika-liku di dalam perjalanan kita, kadang ada jalan yang terjal, kadang ada jalan yang lurus, kadang ada kerikil-kerikil yang membuat kita tersandung. Bahkan sampai kita akhirnya diizinkan Tuhan jatuh. Tetapi inilah yang dikatakan sebuah perjalanan, penggambaran yang nampaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Ibarat kalau kita melihat di tahun 2021, teman-teman, perjalanan kita di awal itu kayak sulit banget. Kita boleh berhadapan dengan virus COVID-19, teman-teman yang lagi studi, baik itu sekolah, kuliah, ngerasanya kayak, aduh kenapa sih harus serba online? Belum lagi teman-teman harus berhadapan di depan, nggak ketemu sama teman, berhadapan sama layar laptop atau layar komputer. Kita selalu bertatap muka di laptop ya. Yang hal itu membuat kita kayak, aduh jenuh banget, capek banget, dan ngerasa nggak bisa. Belum lagi teman-teman semua yang mungkin wisuda secara online, nggak bisa ngerasakan vibes bagaimana kita selebrasikan ya, selebrasi di dalam wisuda yang sudah kita lakukan. Tetapi it's okay teman-teman. Sekali lagi ini adalah sebuah perjalanan. Selama 365 hari kita udah lalui. Dan terbukti walaupun sulit, kita bisa ada sampai saat ini. Nah itulah yang dikatakan sebagai kemurahan Tuhan. Nah di dalam perjalanan yang tadi saya katakan kepada teman-teman semua, kepada kalian semua, bahwa di dalam perjalanan ini nggak mudah teman-teman. Pasti ketika kita di dalam perjalanan ada aja badai yang menerpa. Mungkin itu badai di dalam keluarga, apalagi di dalam pandemi COVID-19 ini ya, yang kita lalui. Teman-teman, saya selalu mendengar ada anak yang selalu ribut sama orang tuanya. Ingat sebelum pandemik, anak selalu ngomong apa? Aduh, saya tuh nggak pernah diperhatiin sama papa, nggak pernah dapat perhatian dari mama. Tetapi ketika COVID-19 itu terjadi di dalam keluarga, mama papa ada di situ, anak ada di situ, tetapi yang ada apa? Ribut terus. Betul? Nah ini yang terjadi badai itu di dalam perjalanan itu ada teman-teman. Belum lagi ada di dalam mungkin studi kita merasa bahwa di dalam studi kita juga kita nggak terlalu bagus-bagus amat. Walaupun ya koko tahu juga banyak teman-teman Arise Generation remaja yang mungkin kelihatannya ketika mulai pandemik, mulai punya cara tersendiri untuk kerja sama-sama teman, untuk nyontek, yang pastinya aku mau kasih tahu itu salah teman-teman. Saya mau kasih tahu itu salah, itu dosa. Jadi gimana kita tetap survive, ternyata ya itu juga badai yang akhirnya kita bisa lalui. Kemudian ada relasi dengan sesama, sama teman mungkin jadi cukup jauh. Kita kehilangan sahabat yang tadinya setiap hari kita bisa ketemu, sekarang udah nggak bisa ketemu. Yang tadinya bisa tukar kabar, sekarang nggak bisa tukar kabar. Kemudian juga kesehatan, dan nggak sedikit orang, nggak sedikit anak remaja kehilangan anggota keluarga yang dikasihi di dalam kedukaan itu. Tetapi nyatanya, teman-teman, kita bisa lalui kok. Goncangan ini selalu terjadi kalau saya gambarkan seperti istilahnya ini adalah masa turbulensi, di mana ada goncangan demi goncangan, baik itu goncangan mental, goncangan keuangan, ya, papa mama kita itu mengalami, di mana mulai ketakutan, bisnis nggak jalan, dan lain sebagainya. Kemudian ada goncangan studi, ada goncangan keluarga, tadi udah dijelaskan, goncangan relasi, dan yang terlebih penting adalah goncangan iman, teman-teman. Saya nggak tahu, teman-teman, selama 2020, kemudian 2021, semenjak COVID itu melanda, banyak anak-anak remaja yang nggak mau lagi ibadah. Yang mungkin kita sudah sediakan yang namanya ibadah Arise Generation di YouTube. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul concern,
fokus untuk ibadah setiap minggunya. Mungkin udah nggak lagi diingetin sama koko cici pembinanya buat saat teduh. Nah, ini goncangan iman yang sering terjadi. Ketika goncangan iman itu terjadi, kita mulai jauh dari Tuhan. Nah, kita mau lihat nih, flashback teman-teman. Flashback ketika di akhir tahun kita lihat nih, di tahun 2021 apa sih yang udah kita kerjakan? Masalah apa yang pada saat itu kita ngerasa, aduh nggak mampu, nggak bisa. Tapi bisa ternyata teman-teman, kita bisa lewati. Tetapi di dalam setiap goncangan dan rintangan yang terjadi itu, selalu tadi saya bilang ada anugerah. Makanya tema kita ngomong tentang grace to the race. Anugerah yang akan terus memimpin di dalam perjalanan kita atau di dalam perlombaan kita. Di dalam perjalanan kita, betul akan ada goncangan, betul akan ada badai. Dan itu semua kita udah lalui. Tetapi ternyata anugerah Tuhan memimpin. Anugerah Tuhan selalu mengingatkan kita. Anugerah Tuhan selalu menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat. Teman-teman buka Alkitabnya di rumah masing-masing, Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, ini menjadi sebuah nats yang indah di mana surat Filipi ini penekanannya tentang bersukacita. Tetapi yang ingin saya katakan di sini ketika kita bicara tentang grace to the race, yang harus kita lakukan adalah beberapa hal. Yang pertama yang Paulus nasihati adalah untuk kita stand firm in Lord, standing firm. Gimana kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, itu bicara tentang agree in the Lord. Setuju atau sehati di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, rejoice in the Lord. Bagaimana kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk melewati yang namanya perjalanan-perjalanan itu, Paulus kasih tahu untuk kita melewatinya dengan 3 hal ini. Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, standing firm. Kenapa sih kita harus berdiri teguh? Karena Tuhan mau kita tetap berjuang di dalam setiap problem yang terjadi. Sekali lagi, Tuhan pengen banget kamu berjuang di dalam setiap struggle yang saat ini kamu hadapi. Teman-teman, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah sama kamu. Tuhan gak pernah menyerah sama hidupmu. Kalau kita sendiri nyerah dengan hidup kita, wah, pertanyaan besar teman-teman. Karena Tuhan tidak pernah nyerah sama kamu. Tuhan akan selalu mendampingi kamu, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kamu. Goncangan dan badai itu bisa bikin kita nyerah, tapi percayalah kenapa kita bisa standing firm, karena ada Tuhan yang berdiri bersama dengan kamu. Dan Tuhan janji kalau kita jatuh, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Dan ini sudah dibuktikan teman-teman. Di akhir tahun 2021 ini, di minggu terakhir ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Oke, studi ada masalah, yes. Oke, di dalam keluarga ada masalah, yes. Tapi perhatikan, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, betul? Di saat kita merasa nggak mampu, nggak bisa, Tuhan ada di sana, teman-teman. Nah, Paulus mau kasih tahu kepada jemaat di Filipi juga, memang ada problem, memang ada masalah demi masalah yang ada. Cuman Paulus kasih tahu, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena masalah pasti ada, tapi masalahnya pilihannya di kita. Apakah kita mau bertahan? Apakah kita mau tetap berjuang di dalam Tuhan itu? Teman-teman, di dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami banyak goncangan. Tuhan tahu kalau setiap kita pasti akan menghadapi berbagai macam masalah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Dia? Makanya yang kedua, Paulus kasih tahu, selain standing firm, yang kedua bicara tentang bagaimana kita agree in the Lord. Sehati dengan Tuhan. Untuk teman-teman bisa sehati sama Tuhan, teman-teman harus belajar merendahkan diri. Ya, sekali lagi. Untuk kamu mau sehati sama Tuhan, kamu harus belajar untuk merendahkan hati, untuk datang kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan
di dalam kehidupan ini, teman-teman. Kayak sudah berapa lama kita mengalami banyak masalah, sudah berapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi ternyata Tuhan nggak tinggalin kita, benar gak sih? Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Tahun 2021 memang sulit, teman-teman. Kita berharap bahwa COVID pada saat itu berakhir di tahun 2020. Tetapi ternyata kita masuk di tahun 2021 masih serba online, masih serba keterbatasan. Tetapi teman-teman, Dia masih kasih kita kekuatan. Nah, gimana caranya kita mau sama-sama agree in the Lord? Adalah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan belajar untuk membangun relasi bersama dengan Dia. Mau mencari kehendak Tuhan. Nah, di dalam setiap problem, teman-teman, yang kalian hadapi, kalau kalian ibaratnya gak pernah ngandelin Tuhan, kalian selalu mengandalkan kekuatan sendiri, kalian akan capek, kalian akan jenuh, dan kalian akan berhadapan dengan, gak punya semangat, kehilangan harapan. Tetapi ketika di dalam Tuhan, dikatakan ketika kamu ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan, even itu kamu lagi terhimpit, even ketika kamu lagi ada masalah. Jadi agree in the Lord adalah bicara tentang Paulus ingin ingetin kepada kita untuk kita punya relasi sama Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, teman-teman. Di tahun 2021, gimana relasi kamu sama Tuhan? Bagaimana relasi kita sama Tuhan? Apakah kita udah mulai males berdoa? Apakah kita udah lama banget gak saat teduh? Apakah kita udah lama gak ibadah sama Tuhan? Tiap minggu kalau dibangunin sama orang tua, bangun, ibadah di YouTube, banyak distraksi yang akhirnya membuat kita gak fokus sama Tuhan. Teman-teman, relasi sama Tuhan itu menjadi hal yang penting. Bagian yang sangat-sangat penting untuk kita bisa hidup di dalam setiap masalah yang ada. Untuk kita bisa survive di tengah masalah yang ada. Karena sumber kekuatannya itu ada di Tuhan, teman-teman. Jadi ibaratnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, kalian pergi ke kafe, kalian akan mencari sumber listrik, betul ya? Saya kalau perhatikan, kalau pergi ke kafe, saya akan lihat anak-anak muda itu ngumpul di tempat-tempat di mana ya di situ ada colokan listrik, teman-teman. Mereka akan ngumpul di sana. Kenapa mereka senang di sana? Mereka bisa sambil snapgram, mereka bisa bikin story, mungkin mereka bisa tiktokan, mereka tetap bisa chattingan. Kenapa? Karena handphonenya butuh diisi. Nah, demikian dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau kalian disconnect dengan Tuhan, kalian jauh dari Tuhan, maka kalian akan semakin lama semakin drain, baterai hidupmu akan semakin habis, akan jenuh, dan akhirnya kehilangan semangat. Nah, coba kita review, teman-teman. Tahun 2021, kira-kira kalian lebih banyak mengandalkan dirimu, atau memang datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Nah, di sini Paulus mau kasih tahu kepada setiap kita, bahwa kita untuk tetap ada di dalamnya, untuk kita agree in the Lord, membangun relasi sehati sama Dia, mencari kehendaknya. Dan ketika kamu mau melangkah di tahun 2022, coba tanya Tuhan, kira-kira Tuhan maunya apa di tahun 2022 ini? Karena teman-teman, kekuatan untuk kita bisa sampai ke penghujung tahun ini, itu bukan karena kamu. Bukan karena kepintaranmu. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena uangmu. Tetapi saya mau tekankan bahwa kekuatan kita bisa bertahan sampai di penghujung tahun 2021, itu karena pertolongan Tuhan saja. Teman-teman, yang berikutnya adalah yang ketiga, bicara tentang rejoice, teman-teman. Rejoice in the Lord, bersukacita dalam Tuhan. Setelah kita flashback di tahun 2021, kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan yang udah Tuhan kasih. Perbuatan tangan Tuhan tuh ajaib, teman-teman. Yang mungkin kita maunya perbuatan tangannya yang luar biasa. Enggak, teman-teman. Tetapi setiap hal yang kecil pun itu menjadi pertolongan Tuhan. Ketika kamu bisa sekolah online, itu pertolongan Tuhan. Ketika kamu bisa belajar dengan baik, fokus dengerin guru, dengerin dosen dengan baik, itu pertolongan Tuhan.
Ketika saat ini bisnis mama papa nggak kolaps, teman-teman. Walaupun masih terus berjuang untuk maju, teman-teman. Itu anugerah Tuhan, teman-teman. Ya kita lihat bahwa ini adalah grace, teman-teman. Makanya di dalam Mazmur 77 ayat 12 bilang gini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Jadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita melihat semua perbuatan ajaib Tuhan, maka sukacita itu akan lahir, teman-teman. Semakin kita melihat dan mengingat perbuatan ajaib Tuhan, makin kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mau semakin mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, dari 3 hal ini, teman-teman, yang harus kita lakukan sama-sama. Yang tadi, yang pertama, bagaimana kita itu untuk standing firm, ya. Untuk kita tetap berdiri teguh. Kemudian yang kedua, untuk kita agree in the Lord. Untuk kita seati sama Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kita tetap rejoice in the Lord. Nah, dari 3 hal ini, teman-teman, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, selama kita mengakhiri tahun ini, flashback melihat ke belakang. Yang harus kamu lakukan, kamu tahu bahwa goncangan itu pasti terjadi. Badai itu akan terjadi. Di tahun 2022, Tuhan gak janji semuanya baik-baik saja. Gak ada yang tahu, teman-teman. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Persiapkan diri kita. Dengan cara apa? Upgrade dirimu, teman-teman. Jangan puas dengan kamu yang saat ini. Tapi mari kita upgrade diri kita. Apa yang bisa kamu kembangkan, apa yang kamu bisa siapkan. Untuk apa? Untuk menghadapi goncangan mungkin lebih besar lagi. Kita nggak tahu, sekali lagi, 2022 itu akan seperti apa. Apakah 2022 akan menjadi tahun yang baik buat kita, ataukah tahun yang masih seperti sekarang ini, teman-teman? Kita nggak tahu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah datang sama Tuhan, berdoa, dan yang kita bisa kerjakan adalah mengupgrade diri kita. Bagaimana kita mau belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua tadi, belajar untuk merendahkan diri. Karena ketidaktahuan kita harus datang sama Tuhan. Selalu minta tolong sama Tuhan. Dan yang ketiga, teman-teman, mari ketika kita mengakhiri tahun ini, mungkin ada kegagalan, mungkin ada ekspektasi yang belum terjawab, it's okay. Ya, sekali lagi ya, it's okay. Mungkin kamu udah punya target bahwa tahun 2021 punya pacar tapi belum punya pacar, it's okay. Ketika di tahun 2021 punya target IPK sekian tapi nggak tercapai, it's okay. Ketika di tahun 2021 punya planning, udah mau punya kerjaan tapi belum punya kerjaan, saya katakan it's okay. Kenapa it's okay? Karena semua itu ada Tuhan. Di dalam perjalananmu, di dalam kegagalanmu, Tuhan ada di sana. Tuhan izinkan itu. Ingat, goncangan dan juga badai itu mendewasakan kita. Makanya yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan baru. Teman-teman, mari restart 2021 dan kita masuk di tahun 2022, mempersiapkan diri kita dan menentukan goals baru, tujuan baru. Bahwa itu sama Tuhan, dan saya percaya setiap kita siap untuk masuk di tahun 2022. 2021 akan kita akhiri, teman-teman. Tetapi saya percaya Tuhan sudah memberikan banyak pelajaran. Kita banyak belajar dari Tuhan. Tuhan mendewasakan kita. Tuhan menolong kita sampai pada saat ini. Untuk kita siap masuk di tahun 2022. Mari kita sama-sama percaya bahwa grace to the race itu terjadi. Terakhir saya mau katakan, teman-teman, ingat baik-baik. When you run alone, it's called a race. But when you run with God, it's called grace. Ketika kamu sedang berjalan sendiri, berlari sendiri, itu yang namanya race, teman-teman. Tetapi ketika kamu berlari bersama dengan Tuhan, itu yang namanya grace. Mari kita hidupi. Mari kita jangan pernah jalan sendiri. Jalan bersama dengan Tuhan, lalui bersama dengan Tuhan, setiap goncangan, badai, pasti di situ ada grace-nya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami sama-sama dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, di minggu terakhir ini, di tahun 2021, kami boleh melewati semuanya.
Dan kami boleh melihat ketika kami flashback, terlalu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan. Terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Dan tahun 2021 banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang kami dapatkan. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh tetap memandang tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Kami mau mengupgrade diri kami. Kami mau tetap standing firm Tuhan untuk boleh berjuang bersama-sama. Tuhan berikan kembali semangat baru, harapan baru bagi kami. Untuk kami bisa menentukan goal yang baru juga bagi setiap kami. Bantu kami untuk kami selalu melihat grace itu di dalam setiap race yang kami lalui. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah memimpin kami boleh mengakhiri tahun 2021. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita boleh membawa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita menutup tahun ini dengan harapan baru, dengan semangat baru. Dan yang pasti dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan kita akan melangkah di dalam anugerah-Nya. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita di dalam masa muda kita, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Regeneration, bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi. Boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya teman-teman kami mau mengucapkan selamat Natal untuk setiap kita, Merry Christmas buat setiap kita, dan juga tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki di tahun baru ya. Jadi teman-teman yang pastinya kita harus punya semangat yang baru, spirit yang baru ya, untuk kita boleh masuk di dalam tahun 2022. Dan kiranya teman-teman juga boleh terus bertumbuh di lokasi masing-masing. Dan teman-teman juga di lokasinya harus tetap semangat, boleh tetap setia melayani Tuhan. Dan pastinya teman-teman juga bisa terus ikutin update perkembangan dari media sosial Arise Generation untuk tahu semua perkembangan yang ada. Dan thank you so much buat teman-teman semua juga yang sudah mengikuti Undaunted ya di dalam Natal Remaja Arise Generation. Kiranya setiap apa yang boleh kita berikan, yang kita boleh saksikan itu juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Tuhan akan memberkati kita di dalam tahun ini dan juga akan memberkati kita di tahun yang akan datang. So, Rise Generation, rise for Him.